Tuscany Barat. Kediaman keluarga Dudley diramaikan dengan kebisingan dan kegembiraan. Larsen Dudley, kepala keluarga Dudley, membeli villa baru dan mengundang banyak tamu ke pesta perayaan rumah baru. Para tamu yang datang untuk memberi selamat terus berbincang-bincang dan suasana di villa keluarga Dudley begitu meriah. Villa barumu bagus sekali. Keluarga Dudley tampaknya sedang berkembang pesat. Selamat, Tuan Dudley. Aku membawakan sedikit hadiah perayaan rumah baru untukmu. Semua orang memberikan hadiah perayaan rumah baru. Kepala keluarga Dudley, Larsen Dudley, dan istrinya, Iris Wagner, tersenyum. Seluruh pemandangan itu tampak harmonis. Namun, pada saat ini, seorang pria yang basah kuyup karena hujan tiba-tiba menerobos masuk ke ruang tamu dan mulai memohon dengan nyaring. Ayah, Ibu, Miranda, ibuku mengalami kecelakaan mobil. Dia mengalami pendarahan otak. Dia harus segera menjalani operasi darurat. Kalau tidak, nyawanya akan terancam. Tolong pinjamkan 750 juta rupiah kepadaku. Pria itu basah kuyup saat melihat Larsen dan Iris. Begitu pria itu mengatakan kalimat ini, semua orang di aula itu tercengang. Kemudian, terdengar ledakan tawa. Siapa dia? Beraninya dia mencari pinjaman uang di hari yang begitu menggembirakan ini. Dia tidak punya sopan santun. Dia kelihatan sedikit acak-acakan. Apa dia orang gila? Seseorang melihat pria itu dan memperlihatkan wajah yang penuh kebingungan. Beberapa orang mengenali pria itu dan mencibir. Siapa lagi kalau bukan dia? Larsen hanya mempunyai satu anak perempuan. Dia memanggil Larsen dan istrinya sebagai ayah dan ibu. Tidak perlu ditanyakan lagi. Dia pasti menantu keluarga Dudley, William Hank. Ketika orang itu mengatakan hal ini, semua orang baru menyadarinya. Mereka semua tahu bahwa keluarga Dudley mempunyai seorang menantu matri lokal. 2 tahun lalu, Miranda Dudley, putri keluarga Dudley, dipaksa menikahi seorang pria bernama William. Pernikahan mereka berdua diatur oleh kakek Miranda, Brent Dudley. Kabarnya, keluarga William biasa-biasa saja. Dia tidak mempunyai latar belakang dan bakat apapun. William bersikap seperti pengecut sehingga dia tidak pernah disukai oleh keluarga Dudley. Bahkan, Miranda sangat muak karena suaminya yang tidak berguna itu. Pernikahan di antara mereka hanyalah sekadar ikatan di atas kertas. Mereka menatap William dan berpikir bahwa pria itu sama seperti rumor yang beredar tentangnya. William benar-benar kelihatan seperti orang yang hidupnya berantakan. Iris adalah orang pertama yang mengamuk. William, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tahu betapa mahalnya karpet itu? Apa kamu sanggup membayarnya kalau kamu mengotorinya? Pergi dari sini. Miranda, yang sedang duduk di sofa, mengerutkan keningnya dan menatap William dengan kesal. Bu, ibuku ada di rumah sakit sekarang. Aku mohon selamatkan ibuku. Bisakah kamu meminjamkan 750 juta rupiah kepadaku? William memohon kepada Iris. 750 juta rupiah? Kamu bicara apa? Kamu memintaku untuk memberimu 750 juta rupiah. William, apa kamu pikir aku bodoh? Ibu mertuanya, Iris, berdiri dan menuding William dengan wajah galak. Kamu sangat serakah. Kenapa kamu tidak merampok ban saja? Keluarga Dudley memang kaya, tetapi kamu hanyalah menantu matri lokal. Apa hakmu menggunakan uang kami? Cepat, pergilah dari sini. Asal kamu tahu saja, bahkan karpet yang kamu kotori itu harganya lebih dari 750 juta rupiah. Apa kamu sanggup membayarnya? Saat melihat rupa William, Iris merasa jijik. Di masa lalu, jika Brent tidak bersikeras menikahkan William dan Miranda, Iris pasti sudah mengusir William dari rumahnya. Sekarang, Brent sedang sakit keras dan dirawat di rumah sakit. Jadi, tidak ada orang yang mendukung William lagi. William tampak muram. Dia hidup di rumah keluarga Dudley selama 2 tahun. Dia melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun kepada keluarga Dudley. Meskipun begitu, keluarga Dudley tetap enggan memperlakukannya sebagai anggota keluarga. Dia malah diperlakukan seperti pecundang. William mengepalkan tinjunya dan menatap istrinya, Miranda, dengan ekspres yang penuh penderitaan. Miranda, aku tahu kalau kamu tidak pernah menyukaiku. Namun, sebagai istriku, bisakah kamu membantuku untuk terakhir kalinya? William memohon dengan tulus. Namun, Miranda berdiri dan menatap William sambil tertawa. William, ucapan ibuku benar. Kamu makan makanan kami dan tinggal di rumah kami. Kami tidak berutang apa-apa kepadamu. Mengapa kami harus meminjamkan 750 juta rupiah kepadamu? Apakah aku harus melakukannya hanya karena kamu adalah suamiku di atas kertas? Yang benar saja. Kalau bukan karena kakekku, bagaimana mungkin aku sudi menikahi pecundang sepertimu? Kata-kata Miranda menusuk hati William seperti jarum. William mengepalkan tangannya erat-erat hingga kukunya menancap ke telapak tangannya. Darah pun menetes dari telapak tangannya. Lalu, tubuhnya merosot ke lantai. William berlutut di depan mereka. Aku mohon, tolong, selamatkan ibuku.
William menggigit bibirnya dan darah meluap dari sudut mulutnya. William merelakan harga dirinya. Jika bukan karena ibunya, dia lebih memilih mati daripada berlutut kepada keluarga Dudley. Ketika para tamu melihat pemandangan ini, mereka semua mencibir. William memperlakukan keluarga Dudley sebagai mesin ATM. Dia meminta 750 juta rupiah. Apakah dia pikir semua uang itu jatuh dari langit? Benar. Kurasa kondisi ibunya sama sekali tidak serius. Dia hanya mencoba menipu keluarga Dudley dan mengambil uang mereka. Nona Dudley begitu menyedihkan. Dia menikah dengan seorang pemalas yang hanya menumpang hidup. Kalau aku jadi Nona Dudley, aku pasti sudah mengusir sampah itu. Saat William mendengar percakapan mereka, wajahnya memucat dan dia menggigit bibirnya hingga berdarah. Kemudian, terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa. Tepat pada saat ini, seorang pria berjas masuk ke aula villa dengan membawa sebuket mawar sambil ditatap oleh semua orang. Saat melihatnya, semua orang keheranan. Bukankah dia tuan muda dari grup McGraw, Stephen McGraw? Kenapa tuan McGraw ada di sini juga? Apakah dia tamu yang diundang oleh keluarga Dudley? Kenapa dia memegang mawar? Apa dia hendak menyatakan perasaan kepada seseorang? Selagi semua orang menatapnya dengan heran, Stephen menghampiri Miranda. Dia berlutut dengan satu kaki, memegang buket itu, dan berkata kepada Miranda dengan penuh kasih sayang. Miranda, aku sudah muak sembunyi-sembunyi. Aku kemari hari ini untuk memberitahu semua orang dengan lantang. Kamu, Miranda, adalah wanitaku. Kita adalah pasangan yang sempurna dan saling mencintai. Si sampah William itu tidak layak untukmu. Miranda, mulai sekarang, apakah kamu bersedia menjadi kekasihku secara terbuka? Saat mendengar ini, semua orang di aula itu terkejut. Tidak ada yang menyangka kalau Stephen datang untuk Miranda. Tuan muda keluarga McGraw yang bermartabat itu jatuh cinta pada putri keluarga Dudley. Ketika William melihat ini, wajahnya langsung berubah muram dan dia menjadi geram. Ya, Miranda mengangguk tanda setuju. William tercengang dan merasa pusing. Miranda, kamu? William tidak pernah menyangka bahwa istrinya akan menerima cinta pria lain di depan matanya sendiri. Mungkinkah mereka? William, kamu mungkin sudah bisa menebaknya. Stephen dan aku sudah bersama selama 2 tahun. Namun, aku tidak merasa ada yang salah. Di dalam hatiku, kamu tidak pernah kuanggap sebagai suamiku. Hanya ada satu pria di hatiku, yaitu Stephen. Setelah Miranda mengatakan ini, William gemetar seolah-olah dia telah disambar petir. William terhuyung-huyung dan hampir jatuh tersungkur. William, bukankah kamu membutuhkan 750 juta rupiah untuk mengobati ibumu? Asalkan kamu menceraikanku sekarang, aku akan segera mentransfer 750 juta rupiah kepadamu. Miranda menatap William dan mengatakannya. Wajah William pucat pasi, tetapi dia segera merasa lega. Wanita seperti Miranda sama sekali tidak layak untuk dicintai. Baik, aku akan menceraikanmu. Setelah mendengar perkataan Miranda, semua yang hadir tidak merasa kalau Miranda telah melakukan kesalahan. Lagi pula, dibandingkan dengan si sampah William, Stephen punya identitas yang terhormat dan berbakat. Saat mereka bersama, Miranda dan Stephen menjadi pasangan yang sempurna. Sementara itu, William seperti pungguk merindukan bulan. Setelah perjamuan itu, mereka pergi ke balai kota untuk membereskan dokumen perceraian. Ketika mereka akhirnya bercerai, Miranda merasa sangat bersemangat. Kemudian, dia berkata dengan penuh kebencian kepada William. William, aku telah menahan diri demi hidup bersamamu selama 2 tahun. Sekarang, aku akhirnya bebas. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungan lagi dengan sampah sepertimu. Raut wajah William pucat pasi saat dia berbicara dengan suara pelan. Kita sudah bercerai. Bagaimana dengan uangnya? William harus menahan diri dan menerima penghinaan itu. Dia hanya ingin mendapatkan uangnya sekarang. Dia butuh uang itu untuk menyelamatkan ibunya. Uang? Kita sudah bercerai. Mengapa kamu masih menginginkan uangku? Apa aku berutang sesuatu kepadamu? Miranda mencibir. Iris juga mencibir. Kamu telah tinggal di rumahku secara cuma-cuma selama 2 tahun. Sudah bagus, aku tidak memintamu membayar. 750 juta rupiah. Kamu bermimpi. Setelah mengatakan ini, mereka tertawa keras dengan bersaut-sautan. Tawa mereka menusuk telinga dan penuh ejekan. Bajingan, aku akan membunuhmu. William merasa kepalanya seperti akan meledak. Dia menerjang Miranda seperti binatang buas. Namun, Stephen sudah menduganya. Dia pun menendang William hingga tersungkur. Beraninya pecundang sepertimu merebut kekasihku. Aku sudah lama ingin membunuhmu. Stephen menendang kepala William hingga beberapa kali, lalu pergi bersama Miranda dan yang lainnya. Darah mengalir ke mata William. Seluruh penglihatannya memerah dan dia pun kehilangan kesadaran. Bu, ibu, maafkan aku. Jari-jarinya meraba-raba dengan tanah tempatnya berbaring dan meneteskan darah. Dia berjuang untuk bangkit. Pada akhirnya, matanya menjadi gelap dan dia benar-benar pingsan. Pada saat ini,
Tidak ada yang melihat bahwa batu giok putih di dadanya tiba-tiba berkilat dengan cahaya putih. Bab 2 Kitab Pengobatan 9 Titik Tubuh. Aku adalah Dewa Ranjel, Queen Ranjel. Mulai sekarang, kamu akan menjadi penerusku. Setelah mendapatkan legasi dariku, kamu bisa mengubah hidupmu dan pada akhirnya berkultivasi menjadi dewa. William merasa seperti sedang berada di sebuah ruang yang kacau. Ruang itu dipenuhi kabut abu-abu di mana-mana. Bersamaan dengan suara yang agung ini, ingatan yang tiada habisnya tiba-tiba membanjiri benaknya. Seni bela diri, metode kultivasi, keterampilan medis yang mendalam, dan segala macam teknik yang menakjubkan. Semuanya bagaikan laut tanpa batas yang memicu badai dahsyat dalam benaknya. Setelah sekian lama, William perlahan membuka matanya. Dia menyadari bahwa dirinya terbaring di rumah sakit. Dia bertanya kepada perawat dan diberitahu bahwa dirinya telah diselamatkan oleh seseorang. Ibu, maafkan aku. William mengepalkan tangannya erat-erat. Suaranya dipenuhi rasa sakit yang tiada habisnya seolah-olah ada sesuatu yang terkumpul di tenggorokannya dan membuatnya tercekat. Ibunya berada di rumah sakit karena kecelakaan mobil dan sekarang dirinya diusir dari keluarga Dudley. Dia tidak punya uang untuk membayar operasi ibunya. Ibunya sudah pasti akan tewas. Jika dia tidak perlu mengkhawatirkan ibunya, William ingin mati saja sekarang. Pada saat ini, sekelompok pria berbaju hitam tiba-tiba menerobos masuk ke bangsal itu. Pemimpin mereka adalah seorang pria botak berjanggut lebat dengan raut muka jahat. Saat melihat orang-orang ini, wajah William memucat. Bajingan, apa kamu mau mengelak? Kenapa kamu tidak mengelak? Terlihat senyum menyeramkan di wajah pria botak itu, dan tatapannya begitu garang. Tuan Sloan, tolong beri aku waktu beberapa hari. Ibuku sangat membutuhkan uang sekarang. Tunggulah, aku akan mencari cara. Sebelum William selesai berbicara, Brogan Sloan mencengkeram kerah William dan berkata sambil menatapnya dengan tajam. Utang itu sudah seharusnya dilunasi. Kalau kamu tidak punya uang, mengapa kamu berani berutang? Dengarkan aku. Kalau kamu tidak melunasi utangmu hari ini, aku akan membunuh ibumu sebelum dia dioperasi. Brogan mengancam dengan kejam. Tidak, tidak, aku mohon. Tuan Sloan, tolong beri aku waktu beberapa hari lagi. Kalau sudah punya uang, aku akan melunasi utangku. Ketika ibunya dirawat di rumah sakit, William tidak punya pilihan selain berutang kepada lintah darat. Sekarang, William tidak punya uang dan tidak mampu melunasinya sama sekali. Apa kamu masih ingin membuang waktuku? Aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu aku akan membunuh ibumu. Ekspresi Brogan tampak dingin saat dia meraih kerah William dan hendak menghantam kepala William. Tidak! Kenapa kamu selalu memaksaku? William merasa hampir gila. Dia meraung dan mendorong Brogan dengan kedua tangannya. Brak! Semua orang melihat Brogan terlempar keluar seperti peluru meriam. Saat melihat ini, semua orang terkejut. Mengapa orang ini begitu kuat? Bahkan, William sendiri pun tercengang. Sepertinya, ada yang aneh dengan dirinya. Tuan Sloan, para anak buahnya membantu Brogan berdiri. Bajingan, aku akan membunuhmu. Brogan terlihat muram saat berdiri dengan wajah penuh kemarahan. Berhenti! Saat ini, terdengar suara yang dingin. Seorang wanita masuk ke bangsal itu. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun. Rambutnya sebahu dan wajahnya rupawan. Penampilannya sangat menakjubkan. Saat melihat wanita ini, ekspresi wajah Brogan sedikit berubah. Nona Walton, bocah ini berutang uang kepadaku. Aku berhak menagihnya. Berapa jumlah utangnya? 1.460.000.000 rupiah. Brogan sepertinya sedikit takut pada wanita ini. Wanita itu mengeluarkan selembar cek dan menuliskan beberapa angka. Cek ini bernilai 1,5 miliar rupiah. Ambil uangnya dan pergilah. Brogan mengambil cek itu dan raut mukanya terlihat sedikit lebih santai. Setelah memelototi William, dia pergi bersama para anak buahnya. Saat melihat wanita asing di depannya ini, William merasa bingung. Mengapa wanita ini membantunya? Kamu adalah... William ingat bahwa dia telah dibuat tak sadarkan diri oleh Stephen. Lalu, dia bermimpi aneh dan terbangun di rumah sakit. Setelah memikirkan mimpinya tadi, William hanya bisa merasa kebingungan. Mimpi itu terasa sangat nyata, sehingga William merasa seolah-olah hal itu benar-benar terjadi. Namaku Eunice Walton. Dalam perjalanan ke rumah sakit, aku melihatmu tidak sadarkan diri di pinggir jalan. Jadi, aku membawamu ke sini. Namun, dokter bilang kamu baik-baik saja. Eunice menjawab dengan senyuman. Dia tidak lagi sedingin sebelumnya. Senyumnya indah, seperti matahari di pagi hari. William tiba-tiba menyadari bahwa wanita inilah yang membantunya. Terima kasih. Aku akan mengembalikan uangnya kepadamu. William berterima kasih dengan tulus. Namun, tidak lama kemudian, hatinya kembali terasa pilu. Dia teringat pada ibunya yang masih tidak sadarkan diri di atas ranjang rumah sakit dan juga penghinaan dari keluarga Dudley. Semua kejadian itu menumpuk dan membebaninya di waktu yang bersamaan. Tekanan beban itu membuatnya merasa tercekik. Tidak masalah. Setiap orang pasti punya masalah.
Keadaanmu pasti akan membaik di kemudian hari. Yunus berkata sambil tersenyum. Namun, saat ini, Nona Walton, kondisi kakekmu makin parah. Cepat, kamu harus melihat keadaannya. Seorang gadis yang berpakaian seperti pelayan berlari ke bangsal itu dengan ekspresi cemas. Raut wajah Yunus langsung berubah. Apa? Ayo, kita pergi. Yunus buru-buru keluar dari bangsal itu. William segera bangkit dan mengikuti mereka. Yunus telah menyelamatkannya. Jika bisa membantu, William ingin membalas budi kepadanya. Mereka tiba di bangsal Naratama. Seorang pria tua kurus sedang terbaring di ranjang. Wajahnya sayu, napasnya lemah, dan dia sekarat. Di samping ranjang, seorang dokter terlihat sibuk. Dokter Ritter, apa yang terjadi dengan kakekku? Yunus berlari mendekatinya dengan cemas. Malone Ritter menggeleng. Tumor otaknya tiba-tiba memburuk dengan cepat, sehingga menyebabkan pendarahan otak. Ini hanya bisa diatasi dengan operasi. Namun, dia terlalu lemah sekarang dan tingkat keberhasilan operasinya kurang dari 20%. Malone berkata tanpa daya. Raut wajah Yunus seketika berubah muram. Dia memohon dengan suara terisak. Dokter Ritter, kamu harus menyelamatkan kakekku. Kumohon. Malone menggeleng perlahan. Menurutnya, Pedro Walton sangat lemah dan hampir tidak punya peluang untuk sembuh. Kalaupun operasinya berhasil, Pedro pasti akan mengalami koma. William memandang mereka dan merasa sangat sedih. Ibunya sekarang juga sedang terbaring di ranjang dan penyakit itu bisa merenggut nyawa ibunya kapan saja. William sangat memahami betapa sakitnya kehilangan keluarga terdekat. William tidak bisa menahan kesedihannya. Dia berjalan mendekat dan hendak menghibur Yunus. Pasti akan ada secerca harapan. Namun, saat William berjalan ke sisi ranjang rumah sakit itu dan mengamati dengan penuh perhatian, dia tiba-tiba melihat gumpalan kabut hitam melilit kepala Pedro. Ada apa ini? William tercengang dan tiba-tiba teringat pada mimpinya. Tiba-tiba, sebuah ingatan menyeruak keluar dari benaknya. Kita pengobatan 9 titik tubuh bisa mengobati penyakit ini. Gumam William. Ingatan di benaknya terasa sangat nyata dan William tak kuasa menahan diri untuk mengucapkannya. Bolehkah aku mencoba mengobatinya? William tanpa sadar mengucapkan kata-kata ini. Apa? Apakah kamu menguasai keterampilan medis? Yunus memandang William dengan terkejut. Ya, sedikit. William tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Jadi, dia mengangguk. Omong kosong. Apakah kamu seorang dokter? Apa kamu mempunyai sertifikat medis? Apa kamu mengetahui kondisi fisik Tuan Walton? Kamu hanya membual. Menurutku, kamu hanya pembohong. Malone mengerutkan kening dan berteriak dengan ketus. Malone mengira kalau William berniat menipu. Keluarga Walton kaya dan berkuasa. Malone mengira William ingin menghasilkan banyak uang dengan menipu. Aku bukan dokter, tetapi aku bisa mencoba mengobatinya. William tidak yakin apakah penyakit itu bisa disembuhkan. Meskipun ragu, William masih ingin mencobanya. Bagaimanapun juga, Yunus telah membantunya. Yunus tidak berani mempercayai William. William terlalu muda, dan dia tidak tampak seperti seorang ahli medis. Dasar pembohong! Beraninya kamu menipu di sini! Kalau kamu tidak keluar sekarang, aku akan memanggil petugas keamanan. Suara Malone terdengar tegas, dan dia hendak memanggil seseorang. Bip, bip, bip. Pada saat ini, alat di sebelah ranjang itu tiba-tiba mengeluarkan bunyi yang menusuk telinga. Tidak, Tuan Walton sekarat. Ekspresi Malone berubah drastis. Wajah Yunus memucat dan air mata seketika mengalir di wajahnya. Ekspresi William juga berubah. Dia tidak lagi peduli pada mereka. Dia berlari menghampiri dan meletakkan tangan di dahi Pedro. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Malone terkejut dan ingin menghentikannya. Raut wajah William tampak sungguh-sungguh. Saat ini, aura putih mengalir dari telapak tangan William ke dalam dahi Pedro. Kabut hitam di dahi Pedro berangsur menghilang. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Setelah kabut hitam itu menghilang, William segera menarik kembali tangannya. Apa yang kamu lakukan pada kakekku? Yunus bertanya dengan ekspresi cemas. Dasar bajingan! Kalau terjadi sesuatu pada Tuan Walton, aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu. Malone juga telah dikuasai oleh kemarahan. Namun, tepat pada saat ini, Pedro tiba-tiba membuka matanya. Alat yang berada di sampingnya juga sudah kembali normal. Kek! Yunus terkejut, kemudian merasa sangat gembira. Dia bergegas menghampiri dengan air mata di wajahnya. Apa? Malone kebingungan. Ada apa ini? Dia sangat memahami kondisi Pedro. Pedro sudah hampir meninggal. Tidak mungkin jika Pedro tiba-tiba bangun. Bagaimana mungkin Pedro bisa bangun? Peristiwa ini benar-benar menjungkir balikan pengalamannya selama puluhan tahun di bidang kedokteran. Malone menatap Pedro. Malone tiba-tiba teringat pada tangan William yang menyentuh dahi Pedro. Mungkinkah itu? Pikiran aneh muncul di benak Malone. Pedro terbangun dan menyadari kalau keadaannya bahkan menjadi sangat baik.
Pedro menatap Malone yang berada tidak terlalu jauh darinya dan berkata dengan nada berterima kasih. Dr. Reader, kamu luar biasa. Terima kasih banyak. Malone tetap tertegun dan bibirnya yang kaku berkedut. Dia berpikir, aku tidak melakukan apa-apa. Kek, bukan Dr. Ritter yang menyembuhkanmu. Dia yang melakukannya. Yunus menunjuk William dengan tatapan terkejut. Apa? Siapa pria muda ini? Pedro bertanya dengan ragu. Mau tidak mau, dia mengamati William dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pria ini masih sangat muda, tetapi telah berhasil menyembuhkan penyakitnya. Wajah William terlihat sedikit pucat dan dahinya tidak bisa berhenti mengeluarkan keringat. Setelah mengobati penyakit Pedro tadi, William tiba-tiba merasa lemas seolah-olah dirinya telah bergadang semalaman. Namun, hasilnya sangat bagus. Dia telah menyelamatkan nyawa Pedro. Meskipun demikian, William hanya berhasil menstabilkan kondisi Pedro. Dia tidak menyembuhkan penyakit yang diderita Pedro. Jika ingin menyembuhkan Pedro, William perlu melakukan terapi lebih lanjut. Tuan, namaku William Hank. William menyeka keringat dari dahinya. Ekspresinya tidak rendah hati, tetapi juga tidak sombong. Terima kasih karena telah menyelamatkan nyawaku. Aku sangat menghargainya. Raut wajah Pedro penuh rasa terima kasih. Dia baru saja hampir kehilangan nyawanya. Kamu tidak perlu berterima kasih kepada aku. Nona Walton telah membantuku sebelumnya. Aku merasa terhormat bisa menolongmu. Pedro pun hanya bisa menunjukkan ekspresi penghargaan untuknya. William masih muda, tetapi dia tidak rendah hati ataupun sombong. Pemuda ini adalah orang baik. Tuan Walton, Nona Walton, ibuku sedang sakit parah dan aku harus merawatnya. Aku harus pamit terlebih dahulu. Setelah mengatakan ini, William meninggalkan bangsal itu dengan semangat. Teknik pengobatannya tadi menegaskan bahwa mimpinya itu adalah kenyataan. Dia telah memperoleh legasi dari mimpinya. Itu artinya, penyakit ibunya bisa disembuhkan. Bab 3 pindah ke koridor. Di dalam bangsal, kondisi Pedro makin membaik. Dia makan semangkuk bubur. Selama setengah tahun, dia sudah lama tidak makan sampai merasa kenyang. Kek, bagaimana keadaanmu? Tanya Yunus sambil tersenyum. Suasana hatinya sedang baik. Lumayan. Bahkan, kekuatanku sudah pulih. Kemampuan pemuda itu cukup hebat. Pedro mengibaskan tangannya dengan puas. Omong-omong, Dr. Ritter, apa kamu bisa memeriksa kakekku dengan saksama? Tanya Yunus kepada Dr. Ritter. Tidak masalah, Nona Walton. Malone sangat terkejut. Dia telah mempelajari ilmu pengobatan selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah menemui situasi semacam ini. Setelah melakukan pemeriksaan, Malone menunjukkan hasilnya dan berkata, Tuan Walton, kondisimu telah membaik. Namun, tumor di otakmu masih ada. Untungnya, dengan kondisimu sekarang, tingkat keberhasilan operasinya akan lebih tinggi daripada sebelumnya. Setidaknya tingkat keberhasilannya mencapai 50%. Apa? Maksudmu, penyakit kakekku belum sepenuhnya sembuh? Yunus kembali terlihat cemas. Malone tersenyum. Pemuda itu memang punya kemampuan, tetapi efek dari pengobatannya hanya bisa memperpanjang umur kakekmu. Penyebab penyakitnya tidak disembuhkan. Jika kamu ingin kakekmu sembuh, dia harus menjalani operasi. Risiko dari operasi ini sangat besar. Apakah ada cara lain? Tanya Yunus. Maafkan aku. Kita hanya bisa melakukan tindakan operasi. Ini adalah satu-satunya cara. Malone menggeleng dengan penuh penyesalan. Yunus tiba-tiba terpikirkan sesuatu dan matanya berbinar-binar. Tuan Hank mempunyai keterampilan medis yang luar biasa. Dia pasti punya metode lain. Kek, aku akan menemuinya sekarang. Malone tertawa. Nona Walton, aku adalah dokter profesional yang sering menangani penyakit tumor. Aku tidak akan berbohong tentang masalah ini. Meskipun pemuda itu tahu beberapa metode yang tidak lazim, dia tidak mungkin menyembuhkan tumor Tuan Walton sepenuhnya. Pedro juga merasa apa yang dikatakan Malone masuk akal. Hidup dan mati sudah ditentukan oleh takdir. Menurutku, lebih baik jika aku menjalani operasi. Setidaknya masih ada harapan 50% untuk sembuh. Kek, tidak peduli apa katamu, aku akan tetap mencobanya. Yunus berlari keluar bangsal. Pedro tersenyum dan menggeleng. Yunus sangat dekat dengannya sejak gadis itu masih kecil. Yunus hanya mengkhawatirkannya. Lance, lindungi Yunus secara diam-diam dan selidiki pemuda itu. Jangan biarkan Yunus tertipu, kata Pedro kepada pria tua di sebelahnya sambil menahan senyum. Baik, Tuan Walton. Lance Warner mengangguk dengan hormat dan berjalan keluar bangsal. Dr. Ritter, kapan gurumu, Dr. Alfred, akan kembali? Tanya Pedro kepada Malone. Guruku akan kembali besok lusa. Sebelumnya, aku sudah menelponnya. Begitu dia kembali, dia bisa menjadwalkan operasi untukmu. Kata Malone dengan hormat. Ibu William dirawat di rumah sakit lain. Setelah berkendara dengan taksi, William tiba di rumah sakit. Ketika dia tiba di bangsal, ibunya, Aubrey Bauer, masih terbaring tidak sadarkan diri di ranjangnya. Tanpa menunggu lama, William meletakkan tangannya di kening Aubrey. Dia memejamkan matanya dan mempraktikkan kitab pengobatan 9 titik tubuh.
Dalam sekejap, dia merasakan kekuatan misterius masuk ke dalam kepala Aubrey. Kekuatan itu mulai bekerja dan terus-menerus menyembuhkan luka di kepala Aubrey. Kekuatan itu menguraikan gumpalan darah dan memperbaiki sel-sel otak yang rusak. Beberapa menit kemudian, William mengembuskan napas panjang. Dia membuka matanya dan melihat bahwa ibunya telah sembuh. Ketika William melihat ibunya telah siuman, dia bertanya dengan gembira. Ibu, bagaimana keadaanmu? William, aku merasa jauh lebih baik. Aubrey menggerakkan bibirnya dengan lemah. Pendarahan otak yang dideritanya telah berhasil disembuhkan. Namun, tubuhnya masih terlalu lemah dan dia masih harus memulihkan diri selama beberapa hari. Ibu, kamu baru saja sembuh. Jangan berbicara. Aku akan menyuapkan bubur untukmu. Setelah William menyuapi ibunya dengan semangkuk bubur, Aubrey menyadari kalau William terlihat kurus. Dia berkata, William, ibu telah merepotkanmu. Kamu pasti telah menghabiskan banyak uang untuk pengobatanku. William menggenggam tangan Aubrey yang terasa kasar. Matanya memerah. Ibu, asalkan kamu sembuh, tak peduli berapapun uang yang telah kuhabiskan, itu adalah jumlah sepadan. Selama aku dirawat di rumah sakit, keluarga Dudley telah mempersulitmu, kan? Aubrey menatap putranya dengan khawatir. Hatinya terasa sakit. Dia tahu kalau William telah banyak menderita selama bertahun-tahun setelah dia menikah dan tinggal bersama keluarga Dudley. Kali ini, untuk mengobati penyakitnya, William pasti meminjam uang dari mereka. Namun, William pasti akan dihina dan ditindas oleh keluarga Dudley. William adalah orang yang setia dan jujur, tetapi dia malah bertemu dengan para bajingan dari keluarga Dudley. Dia telah ditindas selama 2 tahun. Saat memikirkan hal ini, Aubrey merasa hatinya seperti disayat-sayat oleh pisau. Ibu, aku sudah tidak punya hubungan dengan keluarga Dudley sekarang. William menunduk dan mencoba menenangkan diri. Namun, ketika dia memikirkan semua penghinaan yang telah dia alami di villa keluarga Dudley, William mengepalkan tangannya. Dia mengingat semuanya dengan sangat jelas. Suatu hari, dia akan membalasnya. Aubrey terdiam untuk beberapa saat. Baguslah kalau kamu sudah bercerai. Jika aku tahu keluarga Dudley seperti itu, aku tidak akan menyetujui pernikahanmu. Ini semua salah ayahmu. Jika dia tidak bersikeras membiarkanmu menikahinya, kamu tidak akan menderita selama 2 tahun terakhir. Ibu, semuanya sudah berakhir. Kelak, jangan bahas masalah ini lagi. William khawatir kalau masalah ini akan memancing emosi ibunya. Dia tidak mengatakan banyak hal mengenai masalah ini. Dia berdiri dan meletakkan mangkuk bubur itu. Begitu dia berjalan 2 langkah, dia merasa pusing dan kakinya terasa lemah. Sepertinya, aku kelelahan. William bergumam. William telah mengobati orang sebanyak 2 kali berturut-turut. Jadi, tubuhnya sangat kelelahan. Namun, pada saat ini, seorang perawat berjalan masuk. Suaranya terdengar dingin. Pasien kamar 302, cepat pindah ke koridor. Sekarang, kami kekurangan bangsal. Banyak pasien baru yang memasuki rumah sakit. William berkata dengan marah. Kami sudah berada di sini sejak lama. Kenapa kami harus pindah demi pasien baru? Perawat itu menatap William dengan tatapan tidak peduli dan berkata dengan suara yang terdengar sangat dingin. Sudah tidak ada uang yang tersisa di kartu kesehatanmu. Jika kamu tidak membayar, apa kamu berniat tinggal di sini secara gratis? Kamu pikir rumah sakit ini badan amal? Masih ada sedikit uang di kartu kesehatanku. Jika kamu ingin aku membayarnya, aku akan mengurusnya besok. Kenapa kamu harus mengusir kami sekarang? William merasa sangat marah. Meskipun ibunya telah sembuh, tubuhnya masih lemah. Jika Aubrey harus pindah ke koridor, lebih baik dia memulihkan diri di rumah. Kalau aku bilang pindah, kalian harus pindah. Kenapa kamu malah banyak bicara yang tidak-tidak? Perawat itu kehilangan kesabarannya. Dia tahu apa yang terjadi pada Aubrey. Aubrey mengalami pendarahan otak. Jika tidak dioperasi, dia akan meninggal dalam beberapa hari lagi. Selain itu, mereka menduga putranya tidak punya banyak uang untuk biaya operasi. Daripada menyia-nyiakan ranjang rumah sakit, lebih baik mereka dipindahkan ke koridor. Bukankah ini mantan suamiku yang tidak berguna? Ibumu akan mati sebentar lagi. Tak peduli dimanapun dia akan tinggal, hasilnya akan sama saja. Ibumu bahkan tidak mampu membayar biaya rumah sakit. Sebagai putranya, kamu tidak berguna. Pada saat itu, 3 orang masuk ke dalam bangsal. William menoleh dan melihat bahwa yang datang adalah keluarga Dudley. Mereka adalah Miranda, Iris, dan Stephen. Saat melihat ketiga orang ini, mata William seketika merah padam karena marah. Apa yang kalian lakukan di sini? Aku sudah tidak punya hubungan lagi dengan kalian. Apa kalian belum puas menghinaku? Teriak William dengan mata yang semerah darah. Memangnya kami datang karena kamu? Kamu pikir kamu siapa? Miranda mencibir dan lanjut berkata. Gula darah ibuku akhir-akhir ini sedikit tinggi. Aku membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Iris bahkan tidak mau menatap William. Dia mengibaskan tangannya dengan tatapan jijik dan berkata, Sudahlah, cepat kosongkan ranjang itu.
Aku sedang tergesa-gesa. Aku harus kembali ke sini setelah pemeriksaannya selesai.